Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok pertama akan memaparkan penjelasan tentang pengelolaan pendidikan luar sekolah menurut Juju Sujana. Menurut Juju Sujana, pengelolaan itu sama dengan manajemen yang artinya kemampuan atau keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan melalui orang lain atau bersama orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada beberapa fungsi dari pengelolaan. Yang pertama itu ada planning, ada organizing, ada motivating, ada controlling, ada evaluating, dan developing. Lalu, bagaimanakah hubungan antara pengelolaan pendidikan luar sekolah dengan lembaga yang ada di satuan sejenis pendidikan luar sekolah? Nah, jika penasaran, simak videonya. Oke, jadi lembaga yang akan kita kaitkan dengan pengelolaan pendidikan luar sekolah menurut Juju Sujana adalah lembaga yang termasuk dalam satuan pendidikan sejenis, yaitu Sanggar Tari. Dengan identitas lembaga sebagai berikut. Nama lembaga, Sanggar Tari Sekartaji. Alamat lengkap, Perum Singapura Bangsa, Jalan HS Ronggo Waluyo, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nama pendirinya adalah Bapak Tom Sutarko. Tahun berdiri 2003, tahun diresmikan 2003. Nomor izin operasional 431-1990-1990 Dikklus. Status kepemilikan milik sendiri. Jenis kegiatan kursus tari tradisional. Di dalam pengelolaan pendidikan luar sekolah, menurut Juju Sujana terdapat beberapa fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan menurut Juju Sujana adalah kegiatan perorangan atau kelompok untuk menentukan tindakan dalam upaya mencapai tujuan. Keterkaitan dengan lembaga Sanggar Tari Sekartaji ini terlihat dengan adanya visi, misi, serta tujuan dari lembaga yaitu untuk melestarikan kebudayaan Sunda khususnya di bidang kesenian tari, yaitu tari jaipong. Yang selanjutnya ada pemaparan mengenai organizing atau pengorganisasian menurut De Sujana. Pengorganisasian atau organizing adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin dan juga anggota yang dapat saling bekerja sama dalam upaya pengembangan organisasi atau lembaganya. Nah, contoh dari struktur organisasi yang kita ambil ini yaitu Sanggar Tari, yang dimana terdapat ketua dengan nama Tom Sutarko dan pendidikan terakhir SMA, dan yang keduanya ada pengelola yang bernama Maya Pratiwi dengan pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam. Dan yang terakhir ada pendidik, di mana pendidik ini terdapat dua, yaitu pelatih pertama tingkat madya dan mahir yang bernama Indira dengan pendidikan terakhir S1 Sekolah Tinggi Ilmu Seni, dan yang kedua pelatih tingkat pemula yang bernama Devi dan dengan pendidikan terakhir sekolah menengah atas. Selanjutnya adalah motivating. Motivating atau pelaksanaan menurut Juju Sujana merupakan kegiatan yang diarahkan untuk terwujudnya organisasi yang menunjukkan penampilan tugas dan partisipasi yang tinggi yang dilakukan oleh para pelaksana. Dalam pelaksanaan lembaga yang kami observasi, terdapat seorang pendidik yaitu pelatih tari dan tahap pelaksanaan yang berupa pembagian beberapa jenis kelas yang terdiri dari kelas pemula, kelas madya, dan kelas mahir. Dalam pelaksanaan pengelolaan di lembaga Sanggar Tari Sekartaji, terdapat komponen-komponen di dalamnya. Pertama, raw input atau masukan mentah seperti peserta didik atau peserta tari. Kedua, instrumental input yaitu masukan sarana dan prasarana seperti tempat latihan, pengeras suara, serta kostum atau pakaian tari. Ketiga, environmental input yaitu masukan lingkungan seperti kelas dan dukungan masyarakat. Yang keempat, proses yaitu pelaksanaan kegiatan tari yang didampingi oleh seorang tutor. Dan yang kelima adalah output atau hasil berupa aspek psikomotorik dan afektif yang diutamakan.
Yang kelima yaitu pengertian conforming. Conforming yaitu kegiatan untuk memelihara agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan mencakup 3 subfungsi, yaitu subfungsi pengawasan atau controlling, yang kedua yaitu penyeliaan atau keteraturan dalam kurung supervising, dan pemantauan atau monitoring. Conforming atau pembinaan yang dilakukan oleh lembaga tari Sekar Taiji biasanya dilihat dari sejauh mana mereka menguasai tarian, serta adanya pemantapan tarian yang dilihat dan dinilai oleh pelatih. Fungsinya untuk mengukur sejauh mana mereka menguasai tarian tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada pemaparan mengenai pengertian evaluating dan developing, serta pengembangan yang dilakukan oleh lembaga. Yang pertama, ada pengertian evaluating. Evaluating merupakan kegiatan pengambilan keputusan mengenai program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan tujuan awal pengelolaan atau tidak. Lalu ada pelaksanaan evaluating lembaga. Evaluasi dari lembaga tari ini biasanya dilakukan dalam bentuk ujian bersama, dengan dilihatnya aspek wirama atau gerak, wirasa atau perasaan, dan wiraga atau keterampilan. Pengertian developing. Developing merupakan kegiatan untuk melanjutkan program berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang mengakibatkan adanya keputusan bahwa program harus ditindaklanjuti. Lalu yang terakhir ada keinginan pengembangan lembaga. Pengembangan yang akan dilakukan oleh lembaga tari Sekar Taiji berupa pengembangan dari segi yang pertama ada kuantitas atau jumlah, memperbanyak serta mengembangkan lembaga secara lebih luas lagi agar masyarakat mengetahui dan ingin melestarikan kesenian tradisional, salah satunya seni tari jaipong. Dan yang kedua ada kualitas atau mutu, menciptakan sikap mandiri kepada peserta didik agar dapat berkreasi dan berkarya sendiri tanpa mengandalkan seorang pelatih. Seperti itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pengelolaan pendidikan luar sekolah menurut Juju Sujana. Jika ada kesalahan atau kurang lebihnya mohon dimaklum karena kami dalam proses belajar. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!